Kenalan dulu dong. Hai, aku Rizka Intania dari jurusan Ilmu Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari kampus Universitas 17 Agustus Semarang. Aku lulusan tahun 2019, tapi aku baru masuk kuliah kemarin tahun 2020. Namaku Afrudin Musli, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Saya masuk lewat jalur SBMPTN. Nama saya Helmi Dian Mahendra, jurusan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, kampus UNES Gapyear, jalur Mandiri. Kenalkan, nama saya Dewi Sri Putasari, saya dari jurusan PGSD, asal kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya Ahmad Ali Munakim, saya dari jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik di kampus Universitas Diponegoro. Saya masuk melalui jalur senam PTN. Saya pun juga salah satu penerima bantuan beasiswa KIP kuliah yang diselenggarakan oleh pemerintah juga. Hai, aku Umi Munahatul Hidayah dari Pendidikan Biologi, kampus Universitas Negeri Semarang, jalur masuknya seleksi mandiri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari Universitas Wahid Hasim Semarang, jurusan Hubungan Internasional semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, sekarang saya berkuliah di UNWAS dengan beasiswa bidik misi, sehingga kuliahnya itu secara gratis dan juga mendapatkan sumbangan biaya sebesar 700.000 per bulan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Arifatul Umana dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Departemen Perikanan Tangkap, Universitas Diponegoro tahun 2018. Saya memasuki dunia perkuliahan lolos lewat jalur SNMPTN dengan bantuan bidik misi. Kenapa sih milih jurusan itu? Karena saya sangat menyenangi bidang olahraga dan didukung oleh orang tua. Jurusan Sastra Indonesia karena saya menganggap bahasa itu penting untuk kehidupan manusia. Sehari-hari kita juga menggunakan bahasa, maka kita harus melestarikan bahasa tersebut. Kita harus mempelajari bahasa dan sastra tersebut, sehingga kita dapat membahasakan segala sesuatu di kehidupan kita. Dan yang paling utama, saya cinta bahasa Indonesia. Karena saya diberi amanah oleh keluarga untuk meneruskan di jurusan PGSD. Karena sebelum saya memilih teknik geodesi itu, saya keinginan ingin masuk teknik kimia di Universitas Diponegoro. Tetapi setelah saya mencari banyak informasi dari sosial media, dari pihak guru maupun dari pihak alumni semagam yang sudah ada di Undip, bahwa teknik kimia di Universitas Diponegoro itu peluang untuk masuknya sedikit. Nah, akhirnya saya kembali bercerita kepada kedua orang tua saya untuk terkait jurusan ini, dan orang tua saya menyukai jurusan yang berbau dengan ilmu pertanahan. Kemudian saya akhirnya mencari informasi terkait dengan ilmu pertanahan yang ada di Undip, dan akhirnya ketemulah teknik geodesi. Atas restu dari orang tua saya, akhirnya saya mengambil, karena saya tahu restu orang tua saya itu pasti direstui juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin membantu pekerjaan Pak Jokowi. Yang pertama adalah bagaimana minat saya ini bisa saya salurkan lewat jurusan tersebut. Nah, ketika minat saya itu terhadap speaking, nah itu merupakan alasan yang tepat ketika saya memilih jurusan Hubungan Internasional. Bagaimana saya bisa belajar hal-hal baru terkait isu-isu internasional, konflik internasional yang berbau-bau dengan diplomasi, negosiasi, yang mana itu sangat berhubungan dengan public speaking. Ya karena suka aja kali ya, dari dulu emang suka biologi gitu. Itu karena balik lagi dengan minat saya, yaitu saya ingin menuntut ilmu dengan cara yang berbeda, yaitu saya lebih suka terjun ke lapangan dan langsung mempraktikkan apa ilmu yang saya dapat. Oleh karena itu, saya mengambil jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, di mana jurusan tersebut lebih banyak pengaplikasiannya di masyarakat dan lebih banyak pengaplikasiannya dipraktekkan di lapangan. Kenapa memilih perguruan tinggi tersebut? Satu alasan yang terbesar saya ketika itu tidak keterima di beberapa PTN, di mana saya pernah 6 kali itu mendaftar, namun belum ada rezeki untuk bisa ditempatkan di perguruan tinggi negeri. Nah, oleh sebab itu, karena saya merupakan warga NU, alasan terbesar untuk memilih UNWAS adalah ketika saya menjadi orang NU, kader NU, bagaimana saya bisa bersekolah di perguruan tinggi NU.
Itu pilihan terakhir dan karena kampusnya terakreditasi A. Apa sih yang kamu persiapkan untuk masuk perguruan tinggi impian? Saya untuk mempersiapkan masuk ke dalam perguruan tinggi ini tidak hanya pada waktu singkat mungkin, karena saya dari kelas 1 sudah mulai berjuang, belajar untuk mengikuti perguruan tinggi ini melalui jalur senam PTN. Dan saya mencari beberapa informasi itu dari sejak kelas 1, jurusan-jurusan yang cocok dengan soft skill saya. Kalau dulu sih karena ada ujian ya, jadi yang pasti belajar sama berdoa. Itu sih yang paling utama. Hal yang dipersiapkan pertama tentunya motivasi untuk diri kita sendiri. Dengan kita memperoleh kesadaran motivasi akan diri sendiri, kita akan menjadi lebih niat, lebih semangat, dan kita akan mengerti arah tujuan kita nantinya, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih matang gitu. Yang kedua tentunya komunikasi dengan orang tua. Kita harus minta restu, harus minta persetujuan dari keluarga tentunya. Dan yang paling terakhir doa tentunya. Yang perlu dipersiapkan yaitu nilai semester 1 sampai 5, sama ada tesnya, tes masuk jurusan. Sebelum saya mendaftar ke perguruan tinggi, saya sudah mempersiapkan nilai saya dengan sungguh-sungguh, dengan belajar sungguh-sungguh dari awal saya memasuki SMA, yaitu dari kelas 1. Kemudian diiringi dengan doa orang tua saya, ridho orang tua saya untuk menuntun saya untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Kemudian selain itu juga persiapan untuk pemberkasan di mana ada nilai, dan kemudian saya mendaftar beasiswa karena saya merasa saya kurang mampu untuk berkuliah di swasta, makanya saya ataupun negeri, makanya saya mendaftar beasiswa dengan melengkapi berkas-berkasnya. Apa yang kamu lakukan setelah tahu lulus SNMPTN? Saat saya dinyatakan lulus SNM di perguruan tinggi Universitas Diponegoro dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, tentunya saya merasa senang karena saya tidak perlu untuk mendaftar kembali ke SBMPTN. Kemudian hal yang pertama setelah itu saya lakukan adalah mencari informasi tentang jurusan saya lebih dalam lagi ke kakak kelas yang sudah berkuliah di perguruan tinggi Universitas Diponegoro dengan jurusan yang sama. Setelah saya tahu saya bahwa lolos di senam PTN Universitas Diponegoro Teknik Geodesi, hati saya juga semakin senang dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan oleh sebab itu, untuk rasa syukur saya implementasikan dengan cara bersungguh-sungguh untuk melanjutkan di perguruan tinggi Universitas Diponegoro ini. Dan saya juga mengimplementasikan rasa syukur saya ini untuk berkontribusi langsung terhadap sekolah, yaitu membantu memberikan informasi-informasi yang saya ketahui tentang kampus saya, yaitu kampus di Universitas Diponegoro. Bagaimana mengkondisikan diri kamu saat mendekati UTBK? Tentunya pertama enjoy, persiapkan setelah matang, persiapkan apa yang ingin dipersiapkan seperti materi, belajar, apapun itu. Setelah mendekati kita harus enjoy, kita harus berdoa dan juga pasrah terhadap kepercayaan kalian. Bagaimana cara menyikapi ekspektasi orang terhadap PTN dan PTS? Sikap saya santai-santai saja, karena PTN dan PTS itu sama aja, tergantung niat kita inginnya itu mencari ilmu atau hanya ingin mencari perguruan tinggi yang namanya sudah besar dan hanya untuk embel-embel saja. Nah, buat adik-adik semua, jangan pernah berkecil hati ketika teman-teman itu berada di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Nah, kali ini seorang HRD, kemudian perusahaan-perusahaan besar tidak lagi melihat bagaimana kalian itu berasal atau dari mana kalian berasal, baik itu PTN ataupun PTS. Nah, kali ini zaman yang semakin berubah, bagaimana soft skill kalian atau kelebihan kalian itu yang akan kalian jual. Nah, bagaimana perusahaan itu melihat soft skill yang ada pada diri kalian, sehingga kalian tidak perlu ragu lagi ataupun tidak perlu lagi merasa bersedih ketika kalian tidak keterima di perguruan tinggi negeri, tetapi
kalian bisa berkuliah di perguruan tinggi swasta, dengan bagaimana kalian bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan, organisasi, dan juga unit kegiatan mahasiswa. Kalau menurut saya sih ya, sebenarnya tuh PTS sama PTN tuh sama aja, tergantung bagaimana cara menyikapi kita, bagaimana pembawaan diri kita. Dan banyak juga yang lulusan PTS itu sukses di luar sana. Apa yang kamu lakukan saat berada di fase stuck, capek, dan hilang harapan? Kalau capek, sedih itu kan memang wajar ya, jadi nggak apa-apa. Kalau memang capek ya istirahat dulu, cari suasana baru, refreshing, piknik, cari hiburan, nonton drakor lah apa. Tapi tetap nanti harus balik lagi, kayak bangkitin semangat lagi, karena semangat itu emang nggak bisa hilang, cuma bisa menurun. Jangan pernah berkecil hati atau jangan pernah ya sudah kalian menyerah saja. Tetapi ingatlah bagaimana perjuangan kedua orang tua kalian itu ketika menyekolahkan kalian, membiayai kalian, dan juga merawat kalian. Nah, kalian balikan lagi bagaimana tujuan awal kalian dalam berkuliah, dalam bersekolah, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, ketika kalian mengingat kedua orang tua kalian, niscaya semangat itu akan tumbuh lagi, bahwasanya orang tua adalah semangat nomor satu dan takkan tergantikan. Jika kita sudah mulai lelah gitu, mungkin kita harus kembali mengingat perjuangan kita dulunya. Kita harus mengingat orang tua, kita harus mengingat proses-proses kita yang telah kita lewati. Jadi kita akan merasa lebih semangat lagi, kita akan memiliki tujuan lagi. Tujuan dulunya kita mau kuliah, mau belajar itu apa? Pertanyakan lagi hal itu, maka kalian akan kembali membangkitkan gairah semangat tadi. Jika saya berada di fase tersebut, saya akan mengingat lagi tujuan awal saya untuk meneruskan di perguruan tinggi. Kalau aku ya, kamu kerja, coba deh. Rasain capeknya kerja, rasain capeknya cari uang. Kamu sekarang tuh masih capek belajar, kebutuhan kamu masih ditanggung orang tua. Coba deh kamu kerja, rasain capeknya. Pesan untuk adik-adik semagem yang sedang berjuang. Untuk pesan adik-adik semuanya, adik-adik semagem tahun 2021, tetap semangat raih impian, karena perguruan tinggi itu bukan hal yang sulit untuk kalian raih, karena begitu banyak beasiswa yang disediakan baik itu dari pemerintah maupun swasta bagi kalian. Pesan saya pertama, manusia adalah pemimpin atas dirinya sendiri, maka langkah kalian adalah kalian yang menentukan. Tujuan kalianlah yang mengusahakan, dan mimpi kalianlah yang memperjuangkan. Tetap semangat, jangan mudah putus asa, walaupun kalian nantinya tidak diterima di PTN, masih ada PTS. Semangat! Tetap semangat dan tetap belajar, karena kecerdasan kita ataupun keilmuan kita pasti ada orang yang lebih dari kita. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa, walaupun adik-adik tidak dapat keterima di PTN, tetapi adik-adik bisa mendaftar di PTS, karena kampus ini tidak membeda-bedakan antara PTN dan PTS, karena yang sesungguhnya itu adalah niat kita, dimana kita untuk menuntut ilmu. Pesan untuk adik-adik semagem, tetap semangat, jangan putus asa.